Mo otot at tempat kita belajar bersama berbagi cerita penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dengan podcast Mu'otota MT Salhuda Kota Gorontalo. Ya. Dan alhamdulillah kita pada siang hari ini kita ada tamu spesial yaitu dari Direktur Informasi dan Edukasi Deputi Pencegahan BNN RI. Ya, yang saya sebut nama beliau yaitu Bapak James Tompa Bolon. Tampu Bolon. Mohon maaf. Ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas sedikit ya. Ya, itu hanya mengenai tentang Badan Narkotika Nasional. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan mendetail untuk persoalan tentang Badan Narkotika ini. Oke, terima kasih. Badan Narkotika Nasional itu sebelumnya adalah bernama Badan Koordinasi. Jadi penggabungan beberapa instansi di situ. Nah, akhirnya setelah terbitnya Undang-Undang Narkotika tahun nomor 35 tahun 2009, maka terbentuklah BNN sebagai lembaga non kementerian. Disitulah makanya mulai muncul BNN di seluruh Indonesia secara vertikal. Iya. Di BNN itu ada beberapa divisi. Yang pertama ada sekretariat utama, ini yang mengurus administrasi termasuk kepegawaian. Terus ada deputi bidang pencegahan, itu tempatnya kami. Bapak di bagian itu ya? Ya, kami di deputi bidang pencegahan. Terus ada deputi bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa tahun yang lalu sih di deputi bidang pemberdayaan masyarakat, kami membentuk satgas-satgas anti narkotika di sekolah-sekolah. Nah, sebenarnya waktu itu sudah berjalan, tapi permasalahannya adalah seiring berjalannya waktu, anak-anaknya tamat sekolah, ternyata generasinya mati ya, tidak ada. Jadi tidak ada, makanya diadakan ini. Makanya diadakan lagi, kita galakkan lagi Remaja Teman Sebaya ini untuk mendorong itu. Tapi RTS ini lebih hebat lagi. Kita tidak mendorong mereka membentuk satgas. Kita memberdayakan anak-anak, memberikan pengetahuan, ternyata mereka sendiri inisiatif membuat satgas. Iya. Nah, kayak tadi ada sekolah di SMP 1 di sana, itu mereka sudah ada satgas, sudah ada surat keputusannya juga. Tuh. Nah, ini sudah sekarang lebih jauh lagi. Ini levelnya lebih naik level lagi. Nah, selanjutnya ada deputi bidang rehabilitasi. Di mana kita mengurusin rehabilitasi orang-orang yang sudah terkena, dan juga ada pasca rehabilitasi. Jadi setelah mereka direhabilitasi, kita berikan mereka pembekalan supaya mereka kembali ke masyarakat punya sesuatu untuk berdiri sendiri gitu loh. Ada lagi deputi hukum dan kerjasama, itu untuk yang ngurusin kerjasama tentang hukum dan lain-lain. Itu tentang lembaga ya? Tentang lembaga di internal dan keluar. Kan ada kerjasama dengan keluar juga gitu, dengan berbagai kementerian, dengan sekolah, dengan pramuka, dengan yang lain-lain. Kita sudah ada MOU masing-masing. Jadi sudah lebih mudah untuk ya, termasuk dengan Kemenak. MTS ini kan di bawah Kemenak. Nah, itu kita juga sering kerjasama sama mereka. Dulu saya di pemberdayaan masyarakat sering ke MTS, MA, dan lain-lain terkait dengan bidang pendidikan juga. Nah, yang terakhir ada deputi bidang pemberantasan. Ini yang paling seksi. Ini yang paling menjual oleh media. Kita ada nangkap sini, nangkap ini, nangkap misalnya zaman dulu nangkap Raffi Ahmad, nangkap sini. Nah, itulah kita namanya deputi bidang pemberantasan. Jadi dari 5 kedeputian itu kita bersinergi, dimulai dari pencegahan itu untuk orang yang belum pernah pakai. Bagaimana caranya kita mencegah mereka supaya tidak pakai. Pemberdayaan masyarakat itu bagaimana kita memberdayakan masyarakat supaya mereka ikut berpartisipasi, membantu BNN, membantu pemerintah dalam memberantas narkoba. Kalau sudah ada terkena, akhirnya mau nggak mau deputi rehabilitasi bertindak.
membantu teman-teman siapapun yang sudah Iya, terkena iya. narkoba untuk kita bantu rehab. Selanjutnya adalah pemberantasan. Kita menyikat habis semua bandar-bandar dan atau penyalahgunaan narkotika. Yang terakhir hukum dan kerjasama. Kita juga kan memberikan pendampingan kepada mereka. Gitu. Nah itu Jadi jadi itu ada bidang-bidangnya sendiri untuk di dalam BNN ya, ya di BNN masing-masing ada fungsi bagian ya. fungsinya Iya. sendiri gitu. Kalau Bapak sendiri itu di bagian Pencegahan. pencegahan. Ya, dari hal pencegahan kira-kira dari Bapak sendiri itu yang berat untuk melakukan pencegahan kira-kira di bagian apa? Yang berat itu adalah sumber daya kami tidak cukup untuk menjangkau semua Oh, orang. semua wilayah. Iya. Kami teman-teman di BNNP, BNN Provinsi, BNNK orangnya terbatas, tapi yang Iya. harus dijangkau sekian Seluruh, banyak iya. sekolah. Nah, itu permasalahan terberatnya. Dari segi anggaran, dari segi SDM itu kita sangat kekurangan. Makanya kita membentuk program Ini. RTS. Oh, Setidaknya pengimbasannya mereka bisa iya, berjejaring, iya, bisa membantu ke petugas kami iya. juga. Oh, jadi itu itu salah satu program yang untuk untuk membantu dan mengedukasi masyarakat juga gitu. Jadi setidaknya mereka tidak hanya memberikan pengetahuan pada teman-temannya, tapi kepada keluarga juga. keluarga dan Iya. lingkungan sekitar lainnya. Itu permasalahan terberat. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Tadi juga saya ada disampaikan untuk rehabilitasi ini, Pak. Mungkin itu bukan di bagian, tapi saya penasaran dengan persoalan rehabilitasi. Kalau untuk rehabilitasi ini, kira-kira ini orang ini yang terpapar ini bisa keluar itu sudah sembuh total atau ada pertimbangan lain supaya dia bisa keluar? Oke. Jadi sebelum seseorang ini penyalahgunaan ini direhabilitasi, kita ada tim asesmen di IPWL, TAT, tim asesmen terpadu. Nah, setiap orang itu akan berbeda penanganan. Oh, Misalnya si A pakai sabu sekian lama, terus dosisnya seperti apa? Dengan si B yang pakai sekian lama, dosisnya sekian, itu akan berbeda. oh, jadi penanganannya Nah, setiap penanganan individunya Oh. beda-beda. Atau hanya dia pakai ganja dengan sabu, itu akan lain. Kita tidak bisa berpatokan berapa lamanya. Gitu. Oh, Dan kita tidak pernah menyebut sembuh. sembuh, tidak ada kata sembuh. Kita nyebutnya pulih. Pulih. Karena kalau sembuh berarti sudah Tidak selesai. ada lagi. Tapi pulih dia bisa lagi relapse. Kalau dia setelah pulih, setelah kita rehab dia pulih, kembali ke lingkungan sendiri, tidak kita rangkul, malah mereka semakin terpuruk, akan kembali ke lingkungan lamanya, akan memakai lagi, relapse lagi. Biasa itu pengaruh dari apa itu ketika orang bisa menggunakan kembali? Lingkungan ya. ya. Ya kalau dia Tidak setelah diterima di lingkungan. Nah, itu makanya tadi saya sempat menjelaskan ke teman-teman. Kita harus rangkul mereka. Ini bukan aib. Ini adalah sakit, penyakit. Iya. Penyakit harus diobatin. Iya. Nah, tidak harus dijauhkan. tidak harus dijauhkan gitu. Kadang orang stigma masyarakat itu penyalahgunaan itu adalah suatu aib. Iya. Jangankan masyarakat, keluarga sendiri pun merasa malu katanya. Iya. Buat apa malu? Ini orang sakit. Masa kita malu anak kita lagi sakit? Iya juga Nah, sih. iya itu harus kita hilangkan stigma negatif seperti itu. Justru yang begitu harus dirangkul Ya, dan agar dia tidak bisa kembali ke ya agar hal-hal ini. dia merasa diterima oleh keluarganya, mereka tidak dijauhkan. Rata-rata memang tidak semua, tapi sebagian besar adalah orang-orang yang broken home, ya kan, yang kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi itu menurut mereka itu jalan satu-satunya untuk bisa memperbaiki diri. Perbaiki circle-nya juga kan, circle yang salah juga, pergaulan yang salah. Iya. Itu makanya jadi kita harus rangkul mereka, bukan aib. Ya, memang menarik sekali kalau untuk persoalan membahas tentang hal-hal yang seperti, karena banyak sekali itu hal-hal yang begini bisa terjadi di lingkungan kita tapi kita tidak bisa mengetahui. Nah, hal-hal apa yang bisa kita mengidentifikasi orang ini bisa sudah jadi pengguna? Nah, jadi tidak bisa terlihat secara kasat mata, memang tetap harus, kalau kita sudah melihat mereka ada indikasi pemakai, tetap harus ada tim asesmen itu. Laporkan, bawa ke BNNP, BNN Kota, Kabupaten, kemudian itu ke IPWL, nanti akan diasesmen. Nah, jadi kita nggak bisa hanya langsung melihat, secara langsung. nggak bisa. Harus ada secara prosesnya juga. Ya, secara ilmunya, medis dan lain-lain itu nggak bisa kita menentukan. Oh, misalnya nih kameramen sudah lama make nih, kita hanya melihat langsung, itu nggak bisa.
Nggak boleh kita berpikir seperti itu. Kalau misalnya dari bentuk ciri-cirinya pun Ada beberapa ciri khusus, tapi bukan jadi patokan ya. Kalau saya sudah karena saya baru 21 tahun di BNN, oh, jadi 21 tahun itu sudah lama. nah, jadi, sebagai contoh ada pertama yang agak gampang lah kita lihat, kalau kita ngobrol dengan seseorang, kita pandang matanya, kalau dia tidak berani melihat mata kita, ada kemungkinan ya itu, Oh. dia kan ada, apa ya istilahnya, jadi dia tidak percaya diri gitu, jadi Oh. ada paranoid Oh, buat melihat paranoid. Iya, kita. iya. Jadi dulu saya pernah ada ngobrol dengan seorang personil band, sekarang sudah bersih dia, saya yakin sudah bersih, udah ketemu terakhir. Karena saya ngajak dia foto, ngajak ngobrol pas acara BNN di Jakarta, "Bang, foto dong." Saya pandang mata dia, dia nggak berani, dia Oh. noleh ke sana kemari, ngelihat ke bawah, ngelihat ke atas, benar-benar tidak berani untuk fokus, Oh. pikirannya paranoid. Oh, Itu iya, yang iya. agak yang sama satu lagi, kalau kita kenal, keluarga kita, teman terdekat kita pasti akan melihat perubahan terkecil. Itu Perubahan pasti ada terkecil. perubahan kebiasaan yang kecil. Misalnya, biasanya tiap pulang atau keluar dari rumah, anak kita, saudara kita pamit, cium tangan atau apa, tiba-tiba sekarang main gelondong Oh, aja iya. atau apa. Biasanya ngajak ngobrol atau apa, tiba-tiba sekarang datang ke rumah langsung masuk kamar berdiam diri. Nah, itu pasti Oh, sudah. pasti ada sesuatu, walaupun kadang itu nggak harus karena narkoba, tapi Iya, ada ada iya, sesuatu permasalahan di situ yang kita iya. harus cari tahu juga. Iya. Apapun masalahnya kan kita sebagai orang terdekat harus bisa mengatasi itu. Hmm. Itu kemungkinan salah satunya adalah narkoba. Oh, ya. Kalau kalau untuk sekarang ini, Pak, kira-kira adakah, hal-hal baru yang selain dari narkoba yang biasa digunakan, yang menjadi tantangannya ya? Tetap tantangannya narkoba, cuman narkobanya yang Iya, jenisnya itu ya? bermutasi menjadi berbagai jenis. Kita punya ada istilah NPS, Oh, New Psychoactive Substance. Ibarat kata gini, kayak kemarin virus corona, iya, itu kan dari virus flu yang iya. dimodifikasi oleh entah siapapun itu. Iya. Jadi N251 kan. Nah, ini NPS ini mulainya dari amfetamin atau sabu dimodifikasi oleh ahli kimia menjadi jenis baru. Oh, Kita tidak akan dapat mendeteksi itu apa sebelum kita tahu barangnya. Baru setelah barangnya ada, kita bisa tahu. kita tes, tahu ini, oh kandungannya Oh. seperti ini. Nah, sebagai contoh, dulu mana ada kita ngerokok tembakau sintetis, semua Iya, tembakau alami semua, iya, ya kan? Sekarang kayak sud sinte, iya sudah tembakau gorila itu iya, sintetis hasil kimiawi. Nah, jadi mereka kreativitas bandar itu luar iya, biasa. iya. Nah, zaman dulu nggak ada vape, Sekarang sekarang sudah ada vape. iya, Vape walaupun ada banyak juga yang legal ya. Nah, tapi kan ada yang disalahgunakan sekali lagi, yang jual liquidnya dimodifikasi, oh, campuran liquidnya mengandung amfetamin. Nah, kita juga bisa intinya semua berbahaya ya? itu intinya semua penyalahgunaan gitu loh. Iya, Nah, gitu. Jadi mmm, bukan semuanya tetap jenis narkoba, hanya bentuknya saja yang bermutasi, dimodifikasi dalam bentuk yang lebih simpel, yang lebih oh iya, gampang. jadi orang yang, masyarakat mudah akses atau Iya, yang bisa gampang. iya, gampang-gampang saja ya? Iya, jadi dia mau pakai nggak perlu nyari sabu Iya, lagi. Dia menyamarkan dengan vape. iya, Nah, atau pengen ngerokok dia nggak perlu pakai ganja, iya, pakai eee, tembakau iya sintetis. Nah, itu untuk tembakau ya, iya. memanipulasi aparat juga kan. Iya, ada Intinya kan tetap kesulitan dan intinya kan tetap narkoba juga. iya, tapi jenisnya mungkin Ya, iya, bentuknya yang berbeda. iya, ya. Jadi, kira-kira harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia atau khususnya Gorontalo kira-kira apa untuk, remaja Gorontalo? Ini sebenarnya, eee, pesan untuk generasi muda Iya, semua ya. Kalian yang tahu lingkungan kalian. Kalian yang tahu mana yang baik dan buruk iya, untuk kalian. Sebelum kalian melakukan hal yang buruk itu, kalian ingat dulu, banyak orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Jangan sampai mereka kecewa kalau karena kita mencoba-coba iya, menggunakan narkoba. Jangan pernah mencoba, karena sekali mencoba kalian sudah jatuh ke dalam situ, tidak akan
sangat berat, bukan saya bilang tidak akan, karena pasti bisa, tapi sangat berat Berat sekali untuk perjuangan meninggal, untuk iya. itu, dan tidak murah gitu loh. Untuk melepas dari narkoba, jeratan narkoba itu tidak segampang itu gitu. Banyak sekali yang dikeluarkan, diperjuangkan untuk hal itu. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan pernah coba narkoba. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin terima kasih atas waktu dan penjelasannya mengenai materi tadi atau tentang BNN dan maupun narkoba atau apa, Badan Narkotika Nasional ya. Jadi eh, saya juga bisa mengambil dari penjelasan dari Bapak tadi itu, ya jadi berhati-hatilah kita berteman dengan orang lain, tetap kita harus bekerja sama dengan pihak BNN untuk penanganan ini, karena orang yang sudah menggunakan berarti jangan kita menjauhi, tapi kita harus bisa berteman dengan mereka walaupun mereka sudah menggunakan, sudah direhabilitasi kemudian kembali lagi ke masyarakat. Nah, kita harus menerima dengan senang hati untuk merangkul mereka agar tidak kembali lagi ke hal-hal yang buruk. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih. iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi di podcast Motota selanjutnya. Motota, tempat kita belajar bersama, berbagi cerita penuh makna. Motota